Pekerjaan setan iblis yang coba-coba mencuri benih firman-Mu, yang coba-coba mengganggu hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, yang memberikan roh penolakan akan firman, roh yang tidak berkonsentrasi akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdiri di atas kebenaran firman Allah. Kuasa setan iblis kami tolak keluar dari gereja ini. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Engkau sudah menguduskan dan mengurapi dan melayakkan hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab. Kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-127. Mazmur 27 127 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua saja. Ya. Mazmur 127 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Nanti saya minta Ibu Intan bacakan ya. Mazmur 27 ayat pertama sampai 2. Ya. Mazmur 127 ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang terakhir, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu
puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebenarnya tadi saya mau khotbah bukan ini ya, tapi pas saya sudah di mimbar, tiba-tiba Roh Kudus begitu luar biasa mengingatkan saya supaya saya mengulang kembali khotbah ini yang saya sudah bawakan di ibadah keluarga. Ya, karena ada beberapa orang juga yang tidak hadir. Saudara, saya akan berikan tema khotbah, sesungguhnya penjaga kita tidak pernah tertidur. Amin. Sekali lagi saudara, tema khotbah, sesungguhnya penjaga kita tidak pernah tertidur. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Nyanyian Syiar Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Kenapa saudara Tuhan katakan seperti ini? Ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kata dia, sia-sialah kita membangunnya. Ya. Kita bertanya secara logika, Tuhan, memangnya Engkau mau turun dari surga mau bangun kita ke rumah? Enggak. Ya. Maksud daripada ayat ini, setiap kali kita membangun apapun itu, entah rumah, membangun rumah tangga, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Ya, itu maksud daripada ayat ini. Ya, karena dia katakan saudara, sia-sialah orang membangun rumah, ya kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Saudara, biasanya kita kalau membangun rumah, peletakan batu pertama itu harus kita panggil hamba Tuhan untuk kita doakan, baru rumah itu berdiri. Ya, baru rumah itu kokoh. Ya. Mbak Intan ada bangun rumah di sana, ada doa dulu kah? Peletakan batu pertama. Iya, harus panggil dulu hamba Tuhan, pendeta atau siapapun majelis, baru rumah itu bisa berdiri. Amin. Supaya campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam pembangunan rumah, supaya tidak sia-sia. Ya, saudara, firman Tuhan juga katakan begini. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, ada banyak orang-orang kaya di dunia, mereka bisa sewa pengawal. Ya, entahkah mereka mau pengawal, mau pergi ke toko, mau pergi kerja, atau mengawal rumah mereka. Tapi kata Alkitab sia-sia. Ya, kita mungkin saudara bisa menyewa, ya, pengawal yang termahal. Ya, tapi Tuhan katakan sia-sialah kita menyewa pengawal kalau bukan Tuhan yang mengawal kita. Artinya Tuhan adalah pengawal di atas segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Saudara, satu ketika ada satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini saudara, dia biasanya setiap bulan dia harus melewati hutan untuk memberikan bantuan di salah satu rumah sakit. Ternyata setiap kali dia pergi ke rumah sakit itu, ada seorang penjahat yang sudah mengintip dia. Dan penjahat itu sudah berencana dia akan ambil uangnya dan membunuh hamba Tuhan ini. Nah, saudara, terus apakah yang terjadi? Pada waktu Pak Pendeta ini sudah mau pergi ke rumah sakit, memang di hutan itu ada satu pondok kecil, tempat dia menginap. Tiba-tiba si penjahat katakan begini, sebentar saya jam 12 malam, saya akan datangi pondok itu. Dia sudah punya niat jahat. Nah saudara, ketika si penjahat ini sudah hampir tiba di pondok tersebut, masih jauh dia melihat. Ya. Betapa kagetnya hati si penjahat saudara ketika dia melihat, ya, di luar pondok itu ada begitu banyak sekali tentara. Kira-kira Mak, saya mau tanya, itu apakah tentara benaran atau tidak? Nah RC, kira-kira itu tentara benar atau tidak? Hah? Tentara benaran turun dari surga. Saudara, saya mau kasih tahu, ya. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92, orang-orang yang bernaung, yang berlindung di dalam naungan sayapnya Tuhan, aku akan perintahkan ribuan malaikat untuk berjaga di sekeliling hidup kita. Amin. Coba bukakan ayat itu. Berarti dia adalah tentara malaikat. Itulah malaikat siapa, Mak? Malaikat perang itu siapa? Mikael. Iya kan? Ya, coba bukakan dulu itu Mazmur.
Mazmur yang ke-92. Coba. 91 ke 92. Saudara lihat ya, di ayat yang ke-10 dulu. Dan ditulis orang yang bernaung di dalam naungan sayapnya Tuhan. Teruslah 9 mungkin. Saudara lihat ya, ini begitu jelas. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, terus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Ya, ini Tuhan baru pindah lagi ke ayat 11 tadi. Ya, saudara sudah lihat ya. Firman Tuhan yang katakan seperti ini ya. Kalau kita berlindung di dalam naungan sayapnya Tuhan, Dia katakan saudara ya, aku akan perintahkan ya, aku akan perintahkan, coba ayat 11. Ayat 11 yang tadi. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Saudara, kita mau tidur di hutan berapun, kalau kita berdoa sebelum tidur, ada malaikat yang berjaga sekeliling meskipun kita tidak lihat. Ya, saya nonton berita saudara, ini orang yang sangat kaya. Ini kejadiannya di Sumatera. Ya, saudara tahu, datanglah pencuri. Pada waktu pencuri datang, dia kasih rusak tuh sekring. Nah, pertama si bapak keluar, dia pikir ada apa ini. Dia pikir sekringnya turun. Pas dia periksa, loh kok coba langsung ditusuk, paf sama pencuri. Teriak, istrinya keluar. Istrinya juga ditusuk, paf. Anaknya keluar, jadi satu keluarga meninggal. Ya, padahal ada satpam di depan. Ya. Saudara, tapi Alkitab berkata saudara, ya, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam pengawalan kita, Tuhan katakan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga di dalam kota kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Amin. Harus kita libatkan Tuhan. Tuhan, lindungi saya mau tidur malam ini. Tuhan, lindungi saya mau pergi perjalanan sangat jauh. Baru Tuhan memerintahkan pasukan malaikat untuk berjaga sekeliling hidup kita. Karena Dia yang katakan, aku akan kirimkan malaikat untuk menjaga di segala jalanmu. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, satu ketika saudara saya mau kasih tahu, tiba-tiba pendeta ini penjahat ini pada waktu dia melihat katanya di pondok itu ada begitu banyak sekali tentara, dia langsung ketakutan, dia lari sekuat tenaga karena dia lihat senjatanya mulai berarah ke dia. Jadi Tuhan bukakan mata jasmaninya, Tuhan buka dari mata rohani, dia lihat tentara padahal itu malaikat. Dia lari, katanya lari, ini kesaksian nyata yang saya baca ya. Waktu katanya dia lari ketabrak mobil, paf, langsung digotong bawa ke rumah sakit. Rumah sakit di tempat Pak Pendeta melayani. Kebetulan Pak Pendeta masuk di kamarnya. Ketakutan dia lihat Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta ini yang saya bunuh kemarin. Aduh, tiba-tiba langsung dia ketakutan, dia mengaku, Pak Pendeta, saya minta maaf. Semalam saya, Pak, sebenarnya saya punya niat mau bunuh Bapak. Tapi kok saya kaget, Pak, kok di pondok Bapak, tempat Bapak minat itu kok ada banyak sekali tentara. Pak Pendeta bilang begini, puji Tuhan, itulah tentara surga. Amin. Ya, saudara, Pak Pendeta bersaksi ke jemaat, tiba-tiba nenek tua berangkat tangan begini, Pak Pendeta, kejadian itu di jam berapa? Jam 12, hampir jam 1 malam. Puji Tuhan Pak Pendeta, tepat di jam 12:30 rohku dibangunkan oleh Tuhan berdoa buat Pak Pendeta. Ternyata doa orang lain ya, itu juga bermanfaat buat kita. Ketika dalam kesulitan tiba-tiba Tuhan ingatkan sama saya, doakan orang itu. Berarti Tuhan punya rencana supaya kita harus berdoa. Amin. Saudara tahu, satu ketika saudara, Pak Pendeta ini meninggal. Terus
1 bulan kemudian diikuti oleh si nenek tua ini yang pendoa. Dia itu pendoa syafaat. Si pendeta ini dia duduk paling belakang. Tiba-tiba sampailah mereka sama-sama masuk surga. Ih, Pak Pendeta dapat mahkota kecil. Si nenek tua kata mahkota besar. Dan diproteslah sama Pak Pendeta. Tuhan, kenapa tidak adil Tuhan? Nenek tua ini kan cuma jemaat saya. Dan dia bekerja cuma duduk paling belakang. Dia cuma berdoa buat saya. Tapi kenapa saya sudah capek-capek melayani keliling KKR kemana-mana. Tapi kenapa dia mahkota paling besar, saya mahkota kecil. Tuhan bilang, benar. Kalau bukan karena doa dia, pelayananmu gak akan berhasil. Amin. Ya. Kamu itu sudah banyak dapat pujian ketika kamu naik mimbar. Ketika kamu keliling kemana-mana, orang memuji, waduh mantap, waduh luar biasa pendeta ini. Kamu sudah dapat upah ketika kamu di dunia. Tapi nenek itu dia berdoa tidak kelihatan. Dia cuma duduk paling belakang, dia doakan kamu biar kau selamat. Manakah yang terbesar? Dia berdoa untuk keselamatan nyawamu dan kau keliling bebas kemana-mana karena ada pendoa syafaat. Amin. Ya, mahkotanya lebih besar daripada si Pak Pendeta ini. Saudara, ternyata saya ambil kesimpulan, ya, mau pelayanan apapun itu berharga di mata Allah. Mungkin kita cuma penjaga gereja, mungkin kita cuma kostor, mungkin kita cuma pendoa syafaat di duduk paling belakang, mungkin kita pemimpin pujian, pemain musik, singer, apapun itu semua berharga di mata Allah. Yang penting kita lakukan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka kita sama-sama dapat upah yang besar dari surga. Amin. Yang pasti saudara, saya mau kasih tahu, ya, Tuhan adalah penjaga kita. Ya, siapakah yang bisa melawan kita? Tuhan katakan, sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh dari kepala kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan itu jatuh. Amin. Yang pasti apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati usaha yang panjang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Glory to God. Amin. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau tidak pernah tertidur. Kalau pengawal dunia mungkin dia bisa tertidur ketika dia berjaga-jaga. Tetapi firman Tuhan berkata, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Engkau adalah Tuhan kekuatan kami yang sanggup menjaga kami di segala jalan kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau boleh menjadikan dirimu Tuhan. Supaya kami boleh datang menyembah dan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya saat ku tiada jalan. Amin. Amin. Haleluya. Berharap
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau